Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah, 10 menit sampai 15 menit kita sedikit menambah ilmu agama kita. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita qiyamul lail dengan salat tarawih, dan kita penuhi waktu-waktu yang istimewa itu dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan seperti membaca Al-Quran. Bahkan di 10 hari terakhir ini, kalau bisa kita memperbanyak berdiam diri di masjid. Kalau toh tidak bisa lama begitu, karena kewajiban kita juga banyak, kewajiban bekerja, kewajiban mengantar anak sekolah, kewajiban mencari nafkah yang mungkin banyak di antara kita tidak bisa meninggalkan. Maka paling tidak seperti yang disampaikan dalam madhab Syafi'i, bahwa iktikaf itu berapapun itu dianggap iktikaf kalau disertai dengan niat. Biasanya dilafalkan dengan nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala, niat i'tikaf dalam rangka untuk melaksanakan sunnah karena Allah ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu ibadah yang paling utama dan merupakan inti dari ibadah adalah berdoa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Misalnya sholat. Sholat itu sendiri artinya adalah doa. As-sholatu hiya doa. Sholat itu artinya adalah doa. Maka kita membaca di dalam sholat itu ya doa semuanya itu. Ya. Di samping membaca Al-Quran di samping membaca Al-Quran kita membaca doa. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah, kan doa. Kemudian Al-Fatihah di dalamnya juga doa. Ya mas sekalian rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Kemudian kita rukuk, doa juga, doa yang artinya pengagungan dan membesarkan, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Sujud juga begitu. Duduk di antara dua sujud minimal Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, itu juga doa. Jadi ada sholawat Ibrahimiyah, itu juga doa untuk kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Ibrahim sebelum kita salam juga disuruh berlindung dari adab kubur, neraka jahanam, fitnah dunia, ya, fitnah dajjal, fitnah hidup, fitnah mati. Itu juga doa. Jadi hidup kita ini memang penuh dengan doa kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan malam yas'alillaha yaghdab alaihi. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah akan marah, karena berarti dia tidak pernah sholat. Dia tidak pernah merasakan indahnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di malam-malam 20-an ini, doa ketika kita tahu itu adalah malam Lailatul Qadar, kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau zat yang pemaaf,
maka maafkanlah aku. Suka memaafkan dan maafkanlah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu doa yang selalu didengung-dengungkan di malam-malam ini, apalagi kalau pas malam Lailatul Qadar yang kadang kita tidak tahu. Ya. Apa artinya afuun? Bedanya apa dengan ampunan? Yaitu maghfirah. Jadi kalau afwa, al-afu gitu ya, pemaafan itu adalah ampunan yang disertai dengan catatan yang dihapus, seakan-akan dosa kita itu tidak tercatat padahal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maghfirah itu umum, karena di antara dosa-dosa kita ini mungkin ada yang diampuni tapi masih ada di catatan amal gitu. Lebih enak mana kira-kira, kesalahan yang masih tercatat walaupun dimaafkan, diampuni, atau kesalahan yang sudah dihapus dari kitab itu? Kira-kira enak mana? Enaknya tidak tercatat, bersih begitu. Makanya banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Udah diulang-ulang itu aja. Terutama di malam-malam 20-an ya, 21 sampai akhir dari Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai makhluk yang lemah harusnya itu menikmati ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah membatasi. Satu hari itu permintaan kamu berapa itu nggak pernah dibatasi gitu. Silakan meminta yang banyak kebaikan dunia akhirat. Silakan meminta yang banyak supaya terhindar dari bahaya dunia akhirat. Silakan, nggak pernah dibatasi. Kamu kalau minta sehari jangan lebih dari 5 permintaan ya. Nah, ini yang kayak dibikin guyonan, saya kasih kamu 1 permintaan. Itu bermain-main Pak, itu merusak akidah. Apalagi yang diminta itu jin, ya kan? Jadi ada jin itu kemudian ada orangnya gitu kan. Terus jin bilang, saya kasih 1 permintaan. Itu namanya kamu minta kepada selain Allah, itu ngajari akidah yang tidak benar. Apalagi seakan-akan kun fayakun, kemampuan jinnya luar biasa. Itu parodi atau apa istilahnya ya, peran yang julek ya, julek sekali. Maka jangan sampai itu dipertontonkan kepada anak. Kalau mau mempunyai anak yang soleh dan solehah, biasakan anak itu dibisikin, nak, mintalah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa mengabulkan segala macam permintaan. Ya, dia punya cita-cita apa? Ditanya, kamu punya cita-cita apa nak? Saya ingin jadi dokter. Mintalah kepada Allah nak, sambil berusaha belajar yang rajin. Mintalah kepada Allah. Tanamkan itu sejak dari kecil. Tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat maksiat. Karena kalau kita sudah menanamkan dengan baik, anak ini akan menjadi baik. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jangan malah ikut itu tadi, saya kasih 1 permintaan. Kepada siapa itu? Itu kan iklan rokok ya Pak. Pantas gitu kalau setan itu munculnya ya dari asap itu. Kalau masih ada orang yang suka berhisab gitu, alul hisab gitu ya, coba berusaha berhenti itu. Itu setan luar biasa itu, mempengaruhi. Pertama, tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua, ya,
menghambur-hamburkan harta, yang kedua adalah membahayakan kesehatan. Kalau memang bisa segera berhenti, bertobat. Karena di antara kebaikan seorang mukmin itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan kita masih banyak dipenuhi aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keistimewaan, keunikan, kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Semakin dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, silakan minta kepada Allah berapa banyak permintaan, sampai Rasulullah mengatakan, idza sa'ala ahadukum rabbahu falyukthir. Jika seseorang ingin meminta kepada Tuhannya, perbanyak saja. Fa innahu yas'alu rabbahu, karena dia itu meminta pemilik semesta alam gitu. Ibaratnya kan tinggal minta aja, Pak. Pemilik langit dan bumi, ojo malah minta ke yang lain. Iya. Ingin selamat, di perapatan dikasih bunga. Saya sampai sekarang itu nggak bisa memahami, Pak. Bunga-bunga di perapatan itu tujuannya untuk apa itu? Saya pernah ngerti, Pak, filosofi naruh bunga di perapatan itu, Pak? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa kok ada bunga ditaruh di daun pisang? Ya. Kemudian taruh di tengah begitu. Kira-kira apa filosofinya, sampai sekarang itu saya belum tahu gitu. Kalau itu untuk menghindarkan kemudaratan dunia dan akhirat, musyrik gitu. Berarti apa? Tujuannya dikasihkan siapa itu bunga itu? Kita tinggal meminta kepada Allah. Jenengan takut apa? Takut di daerah itu mengerikan, ya, sepi, nggak ada orang, ya. Takut ada kuntilanak misalnya. Baca aja. Apa bacanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak akan berbahaya apapun, Pak. Itu yakin kata Rasulullah. Tapi yo ojo nantang, Pak. Biasanya pada nantang, ayo keluar kalau berani, tak bacain Al-Fatihah, tak bacain doa-doa. Sampean nantang. Orang yang nantang itu sombong. Jangan pada posisi yang salah. Jadi kalau Allah nanti itu tidak melindungi sampean, itu ya jangan disalahkan Allah dan Rasulnya, karena sampean itu sombong. Rumah saya itu dulu katanya sebelum saya beli dari orang itu suka ada nenek-nenek gitu di lantai 2 gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, nenek-nenek nggak apa-apa. Kalau dia jin itu tidak usah diapa-apain, dibacain aja biar dia angkat koper pelan-pelan gitu loh, nggak usah nantang. Mentang-mentang dia sholatnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, keluar kalau berani. Wah, itu sampean pada posisi yang sombong. Sampean kalau tidak dilindungi Allah ya jangan, misalnya sampean terkena apa-apa ya jangan salahkan siapa-siapa, karena kesombongan itu Allah tidak akan pernah mau melindungi hamba yang sombong. Yang tawadhu, yang di situ ada makhluk biarin dia pergi sendiri pelan-pelan. Iya. Kan nggak ada apa-apa, nenek-nenek apa ya, biarin nenek-nenek aja. Datang nggak apa-apa. Memang mau apa gitu loh. Dan yang namanya jin, jamaah sekalian rahimakumullah, dia itu kalau kita anggap dia kecil, dia itu kecil banget. Seperti lalat yang kita gini juga pergi. Tapi kalau kita anggap dia itu berkuasa, kita anggap dia itu bisa menyakiti kita, bisa melindungi kita, wah dia itu ya seperti gajah lebih besar lagi. Oh, ada manusia yang dia itu takut kepada saya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Perbanyak perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Silakan perbanyak. Habis sholat isya doa ini, habis sholat subuh doa ini, habis sholat zuhur doa lain-lain. Jumlahnya mau panjangnya 1 jam, jangan minta apa saja. Silakan. Sampai yang seakan-akan permintaan kita itu menurut kita mustahil. Ya. Sampai yang seakan-akan permintaan kita itu mustahil. Ini saya kasih cerita ya. Saya kasih cerita. Seakan-akan mustahil di mata kita gitu. Itu Allah kun fayakun. Klutik. Saya kasih cerita dan itu sebagai akhir jam berapa ini? Sebagai akhir dari ceramah ini. Ada seorang wanita itu cakep sekali, Pak. Wanita cakep sekali. Dia itu ibaratnya bunga kampus lah gitu. Jadi rebutan gitu. Datang kepada dia 2 orang. Dia dilamar satu itu seorang dokter yang ganteng, yang kaya. Yang satunya lagi itu debt collector, hitam jelek. Kira-kira kalau ngelamar 2 orang itu, kira-kira sama-sama solehnya Pak ini. Ya, sama-sama solehnya. Ini juga sholatnya bagus, dokter, ganteng, bersih, orang kaya. Yang satu debt collector, orang miskin, nggak punya rumah. Kita kira-kira ketika datang 2 orang ini, yang diterima perempuan itu kira-kira yang mana Pak? Yang ganteng ya Pak ya? Yang kaya, yang soleh juga. Tapi apa yang terjadi? Di dalam kekalutan ya, berdua datang ya. Datang itu, ya, perempuan itu sudah yakin juga, oh saya milih yang ini. Disampaikan kepada orang tuanya juga, oh setuju yang ini, bagus ini masa depan cerah gitu kan. Jadi menjelang putusan Pak, putusan menjawab siapa yang diiyakan, tiba-tiba kecondongan wanita ini ke debt collector itu tadi, kerjanya nagih-nagih utang tuh Pak. Kecenderungannya, yang diiyakan itu bukan yang dokter, soleh, tapi yang debt collector ini. Kan aneh Pak. Dan wanita itu juga, kenapa saya mantap ke yang ini? Akhirnya yang diiyakan yang itu. Ya nggak apa-apa, yang dokter nyari yang lain. Padahal dalam hal ini teman saya ini, perempuan ini teman saya di dakwah kampus dulu waktu di Jakarta. Lebih senior daripada saya umurnya. Ketika saya tanya, Mbak, sampean orang Jawa Timur juga kok. Mbak, sampean itu kok milih Mas iki ya apa ini ceritanya? Saya juga nggak tahu. Sampai dia itu tidak ada rasa cinta sama sekali. Baru timbul benih-benih cinta ketika punya anak. Jadi ya nggak tahu ya, nggak cinta kok punya anak gitu ya nggak tahu saya. Punya anak tiba-tiba, wah saya kok sayang banget sama dia. Saya tanya kepada masnya, Mas, sampean kok bisa menaklukkan hatinya Mbak ini? Saya itu berdoa setiap sepertiga malam terakhir. Saya tidak peduli sayangan saya itu kayak apa. Pertama saya berdoa di sepertiga malam terakhir, terus saya puasa Senin Kemis. Saya doa terus, jebol juga. Sayangannya berat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang hati seorang hamba, ya, Pak Klutik milih. Kalau menurut saya ini pengalaman hidup yang menarik, bahwa tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah menetapkan. Banyaklah berdoa, perbaiki ibadah, jangan putus asa. Sampean punya utang berapapun, mungkin ya ditipu orang. Sekarang banyak penipuan melalui medsos, WA, nomor yang dihack dan lain sebagainya. Ketika Anda mengalami musibah seberat apapun, dekati Allah, ya Allah ini ujianmu, Engkau yang akan menyelesaikan. Kalau saya hanya berusaha saja, berat ya, tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyelesaikan.
Jangan takut, karena kita meminta kepada Rabb Tuhan kita yang punya segalanya di langit dan di bumi. Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah yang punya semuanya. Enggak usah kita itu malu-malu. Ya, kepada Allah mintalah sebanyak-banyaknya. Perbaiki ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Dekatilah masjid. Banyak kita berdiam diri di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.